Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bertemu kembali di channel Datun Ngopi, Datun Ngobrol Pagi. Hari ini ada hal yang baru ini, yaitu saya mungkin dari teman-teman Datun Ngopi belum pernah melihat saya ini, Pak Dewa. Ini saya kasih Datun yang baru, dan saat ini kami kebetulan memanggil ahlinya ini yang berkompeten di bidangnya. Kali ini Datun Ngopi akan membahas mengenai BPJS Kesehatan. Nah, di samping saya ini hadir beliau Bapak Dewa Yusel sebagai Kepala Kantor Gianyar BPJS Kesehatan. Oke, sebelum kita kenalan dengan Pak Dewa Yusel, nanti sebelum ngobrol, jangan lupa buat teman-teman bapak-bapak atau ibu-ibu yang melihat Datun Ngopi bisa memberikan atau bisa mendownload aplikasi Gede Gianyar untuk meminta pelayanan hukum secara gratis, atau juga bisa teman-teman kemudian mengunjungi website kami nanti ada tertera di bawah, dan nanti gratis. Silahkan, pokoknya kami tunggu dengan senang hati. Konsultasi masalah hukum apapun kami akan layani. Selamat pagi Pak Dewa Yusel. Selamat pagi Pak Kasih Datun. Tentunya kami dari jajaran BPJS Kesehatan mengapresiasi sekali pada kesempatan yang berbahagia ini kami diikutkan, paling tidak berbagi informasi tentang BPJS Kesehatan. Kami secara pribadi juga nggak lupa menyampaikan selamat datang. Udah bagaimanapun juga baru di sini, tentunya walaupun baru, banyak hal-hal terkait dengan BPJS kami akan serahkan bantuannya ke Bapak Kasih Datun. Nah, lanjut Pak Kasih Datun. Terima kasih Pak Dewa. Kenapa kali ini tema Datun Ngopi BPJS Kesehatan ini? Karena Pak Dewa, kami rasa ini hal yang penting dan harus diketahui oleh masyarakat, ya. Bahwa pada ini sebagai pembukaan Pak Dewa, pada intinya mungkin bagi orang awam pasti tidak mengetahui terlalu bagaimana sih filosofinya BPJS Kesehatan itu. Kenapa sih kok kita kemudian disuruh ikut BPJS Kesehatan, disuruh menjadi kepesertaan gitu. Padahal ini kaitannya mungkin dari segi sistem hukum itu, secara hukum tata negara itu Pak, ada yang namanya, kalau saya pernah belajar ATN dulu, ada namanya negara kesejahteraan, welfare state atau bahasa ininya. Welfare state ini nggak main-main Pak Dewa, diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar 45, terutama tentang hak asasi manusia, pasal 28H dan pasal 34, yang intinya manusia itu di Indonesia ini, warga negara ini, berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, dan pemerintah juga harus menyediakan pelayanan kesehatan. Nah, kemudian Pak Dewa, dasar hukumnya pasti biar masyarakat ini tahu. Arti pentingnya ini adalah ada undang-undang, setelah undang dasar itu ada undang-undang organik, yaitu undang-undang tentang sistem jaminan sosial nasional nih Pak Dewa, undang-undang nomor 40 tahun 2004. Baru kemudian setelah itu lahir lagi lah undang-undang BPJS, undang-undang BPJS, undang-undang nomor 24 tahun 2011 Pak Dewa. Selain itu juga diamanatkan juga tentang sistem jaminan kesehatan ini sebagai bentuk Indonesia merupakan negara yang welfare state, negara kesejahteraan. Undang-undang tentang hak asasi manusia, Undang-Undang 39 tahun 1999 juga mengamanatkan ini Pak. Artinya memang saking pentingnya ini Pak, jaminan kesehatan ini, banyak sekali aturan yang kemudian ada di dalam yang diatur di dalam undang-undang kita nih Pak Dewa. Pak Dewa, mau biar teman-teman tahu ini sedikit banyak BPJS Kesehatan Gianyar ini lokasinya di mana dulu Pak, biar nanti kalau terima kasih Pak Datun. Sebelum menjawab, kembali lagi saya sebagai pimpinan di Kabupaten Gianyar mengapresiasi sekali pihak Datun, paling tidak pihak Kejaksaan Negeri Gianyar sudah memfasilitasi segala jenis bentuk untuk menginformasikan produk-produk masyarakat yang sangat-sangat harus diketahui, dipahami oleh masyarakat itu sendiri.
Tentunya untuk masyarakat yang sudah berstatus sebagai peserta JKN belum memberikan informasi terkait lebih lanjut tentang apa itu BPJS, karena tadi Pak Datun menyatakan tentang tempat atau kantor kami berkantor beralamat. Tentunya mohon maaf, kami masih kantornya sifatnya kontrak Pak Datun, karena memang itulah perkembangan BPJS. Nah, tepatnya berada di Jalan Bypass Dharmagiri, nomor 99X Buruan Gianyar. Karena istilah di Gianyar setelah jembatan milik Buruan. Kalau sebelum jembatan milik Bitre, Bypass Dharmagiri Bitre, yang sebelah Bypass Dharmagiri Buruan. Itu alamat kami yang bisa kami dengan senang dan terbuka menerima baik itu kepesertaan, informasi, bahkan pengaduan. Nah, bisa datang langsung tadi ke kantornya Pak Dirwo di BPJS Kesehatan di Bypass Buruan. Ini kalau ada masalah apapun jangan sungkan-sungkan ya Pak Dirwo, pasti akan dilayani dengan sepenuh hati. Dilayani dengan maksimal. Nah Pak Dewo, ini di BPJS Kesehatan ini ada program ya yang namanya JKN KIS ya. Iya betul. Nah JKN KIS itu apa Pak Dewo? Coba deh. Terima kasih Pak Datun. Tentunya juga masyarakat Gianyar atau masyarakat dimanapun bisa mengakses informasi ini. Sebelum lebih detail Pak Dewo infokan tentang JKN KIS, ada baiknya paling tidak secara regulasi Pak Dewo tidak bahas karena siapapun sudah memahami, karena itu memang sudah diundangkan kan. Kalau itu kita bahas itu waktunya habis gitu. Secara teknis saya informasikan untuk masyarakat biar diketahui bahwa BPJS Kesehatan itu diberi kewenangan pemerintah sebagai badan penyelenggara. Mohon diingat, BPJS sebagai penyelenggara. Lanjut program pemerintah namanya JKN, Jaminan Kesehatan Nasional. Sedangkan identitas bagi mereka-mereka yang sudah ikut dalam program JKN adalah Kartu Indonesia Sehat. Kelengkapannya JKN KIS, bukan BPJS. Kita luruskan, kebetulan pada kesempatan yang baik kita informasikan seperti ini. Nah, kalau seperti pertanyaan Pak Tatun tadi, mengapa JKN diperlukan? Nah ini suatu proses kebijakan sesuai dengan undang-undang yang sudah ditindaklanjuti oleh pejabat atau pemerintah kita melalui Presiden. Nah, Presiden punya tangan-tangan penyelenggara seperti kementerian-kementerian, sehingga masing-masing kementerian dengan produk hukumnya membuat sesuatu ketentuan yang intinya untuk mensukseskan program JKN ini. Sebagai contoh, kami sebagai penyelenggara, lantas di bidang kesehatan atau Faskes, fasilitas kesehatan, kami bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, kalau di kabupaten dengan Dinas Kesehatan. Atas kalau data kepesertaan itu segmennya ada dua secara pokok, PBI dan non PBI. PBI adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah terhadap peserta. Bantuan sendiri juga ada dua. Ada PBI, bantuan penerima iuran. Bantuan penerima iuran PBI itu. Karena PBI itu ada dua, APBN dalam artian biayanya yang dialokasikan oleh pusat. Lantas ada yang APBD, biayanya yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten kota. Sehingga di sini masuk ke kategori PBI. Lantas yang kedua yang non PBI, salah satunya adalah dari unsur ASN, pegawai negeri sipil. Lantas di dalamnya ada TNI Polri, ada peserta yang memang penghasilannya didapat oleh tempat kerja yang namanya PPTU. Ada PPU dari peserta yang mendapatkan pekerjaan di swasta yang kami sebut dengan badan
usaha. Itu loh. Artinya pekerja-pekerja yang memberikan pekerjaan terhadap pekerjanya dan tanggung jawab pekerjanya memberikan uang atau hasil atau gaji terhadap pekerjanya. Ya, di samping itu juga ada yang namanya badan dari segmen pemerintah. Ya, di sini ada. Kalau kita melihat dari ASN-nya, dari pegawai negerinya, dari institusi ada tenaga kontrak. Artinya mereka mengerjakan pekerjaan pemerintah, tapi statusnya belum pegawai negeri. Yang kami kelompokkan segmennya ke PPNPN, pegawai pemerintah non pegawai negeri. Artinya begini, pemerintah sangat melihat di seperti Pak Datun buka tadi dalam hal pelayanan kesehatan. Karena yang kesehatan diperuntukkan ke seluruh masyarakat kan. Tapi undang-undang sudah mengamanatkan baik di pasal 28 kalau salah dan pasal 34 kalau salah. Kita sudah mengamanatkan sehingga pemerintah kita menindaklanjuti seperti itu. Nah, contohnya seperti tadi segmen dari ASN itu harus. Yang kedua, segmen di dalam ASN ada PPNP juga suatu kewajiban yang mereka sebagai pemberi kerja, kita sebut pemberi kerja atau instansi atau secara merucut lagi pemerintah daerah yang di dalamnya beberapa instansi atau BD yang mengerjakan tenaga kontrak. Pak Dewa, artinya tadi masuk dalam termasuk kualifikasi peserta nih Pak Dewa. Artinya nanti akan mempengaruhi bagaimana cara kepesertaannya, pendaftaran maupun iurannya Pak Dewa. Karena setahu saya memang prinsip dari BPJS ini memang sangat Indonesia sekali Pak. Prinsipnya gotong royong, Pak Dewa. Sebelum kita lebih tahu tentang hubungannya prinsip gotong royong sama kualifikasi kepesertaan, mungkin Pak Dewa nanti bisa jelaskan maksudnya gimana Pak Dewa prinsip gotong royong itu? Yang pertama jelas pemerintah jelas sudah menganalisa sebelum ada regulasi yang perlu diterbitkan, sehingga kalau sifatnya sudah gotong royong berarti seluruh penduduk Indonesia sudah punya JKT. Biaya-biaya dipusatkan di pemerintah sehingga kabupaten kota yang saat-saat tertentu memerlukan pelayanan yang tinggi bisa disubsidi oleh kabupaten kota yang lain. Karena yang namanya pola penyakit, ya anggap ya kalau memang pandemi ini boleh secara nasional, boleh dunia, boleh dibilang, tapi sakit-sakit tertentu bisa umpamanya seperti tempoh hari. Kami di jajaran BPJS Negara sudah menginformasikan kepada yang terhormat Kepala Dewan bahwa kalau kita melihat perbandingan antara penerimaan iuran dengan biaya operasional terhadap pelayanan kesehatan di Kabupaten Gianyar itu sampai dengan 70% di atas 1%. Jadi 170% dari karena apa? Kalau kita melihat dari subsidi dari iuran yang terima. Kalau contohnya kami yang data yang kami sudah kutip dari 70 miliar di bulan September kita sampai 161 miliar terrealisasi. Sehingga tujuan atau paling tidak asas gotong royong yang dicanangkan oleh pemerintah dampaknya sangat-sangat dimanfaatkan oleh pemerintah seluruh Indonesia. Jangan sampai artinya dalam satu kabupaten kota mungkin ada pandemi atau ada suatu malapetaka bencana terhadap kesehatan masyarakatnya bisa dibantu oleh yang masyarakat kota di kabupaten kota tidak memanfaatkan. Gitu. Ini akses gotong royongnya. Nah, tetapi tadi pertanyaan Pak Datun tentang kualifikasi, lazimnya kami di BPD adalah segmen. Artinya unsur atau asal usul dari kepesertaan. Gitu. Pertama segmen PDI yang seperti tadi yang sampaikan, Pak Datun sampaikan, itu ada pusat dan daerah. Itu yang sektornya dari kalau di pusat Kementerian Sosial, kalau di daerah di kabupaten kota itu adalah dinas sosial. Kalau di APBD tergantung menunjukkan dari pemerintah kabupaten setempat, dinas kesehatan bisa, mungkin bidang kesra juga bisa. Lantas kalau memang kita melihat dari kepesertaan segmen yang selanjutnya adalah dari PPU, artinya pekerja penerima upah itu
salah satunya seperti yang Pak Dewa sampaikan tadi dari unsur ASN beserta PPNBM-nya. Artinya pegawai negeri sipil beserta pegawai kontrak yang ada di masing-masing instansi tersebut. Pak Dewa, ini biar masyarakat juga tahu nih yang menentukan bahwa masyarakat ini masuk kualifikasi PPI itu siapa, Pak Dewa? Oke, terima kasih Pak Datun. Kalau yang menentukan, yang kalau kita terus terang saja peserta dimanapun, terutama ya pemirsa yang udah loyal terhadap keberadaan JKNKIS. Berarti untuk PPI itu sepenuhnya leading sektornya adalah di dinas sosial. Tentunya dinas sosial akan bekerja sama dengan perangkat desa yang ada di desa atau kelurahan untuk mendapatkan yang tentukan. Nah, kalau data pemerintah juga sudah memfasilitasi, karena kita sering duduk bersama sebenarnya antara dinas sosial, dinas kesehatan, dan dinas pencatatan atau kependudukan dan pencatatan sipil Capil. Karena dimana mempadankan untuk memvalidasi, untuk memverifikasi data-data kependudukan yang punya gawe kan dinas kependudukan. Sehingga ada yang data-data bolong, umpamanya dalam perekrutan atau pengusulan data PPI ada tanggal lahir yang bolong, ada tahun lahir yang bolong, itu kan bisa diverifikasi kembali bersama dinas kependudukan. Itu dinas sosial punya untuk PPI-nya. Atas lanjut lagi, Pak Kasida betul, untuk peserta yang satu lagi unsurnya dari masyarakat itu sendiri. Yang namanya kami sebut atau pemerintah masuk ke segmen pekerja bukan penerima upah. Artinya mereka punya pekerjaan, punya penghasilan, tetapi dia kerja sendiri. Dia yang sendiri yang punya usaha, boleh dibilang. Atau bekerja dengan bayar, artinya iurannya dibayar oleh peserta itu sendiri. Atau bahasa pendeknya untuk bahasa mudah dipahami, peserta mandiri. Peserta mandiri. Nah, peserta mandiri sendirian yang bayar. Nah, memang pemerintah masih menentukan untuk kelas-kelas perawatan disesuaikan dengan kemampuan masyarakat itu sendiri. Oke, jadi ini ya kaitannya dengan fasilitas masih akan ditentukan lagi, Pak Dewa. Kalau untuk iuran ini, Pak Dewa, ini iuran sebelum iuran mungkin kita cara mendaftarnya dulu, Pak. Mungkin untuk non PPI dulu, Pak. Yang PPI Pak Dewa itu kan tadi sampaikan yang memiliki data itu adalah dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, kabupaten kota yang ini. Nah, kalau PPI ini, Pak, ini kan secara bahasa gampangnya apakah untuk orang yang tidak mampu nih? Betul sekali. Orang tidak mampu artinya makanya tadi erat kaitannya dengan data yang ada di Kementerian Sosial. Nah ini Pak, orang datang ke BPJS daftar sendiri, kemudian dia bilang nggak mampu, kemudian dia melengkapi syarat-syarat tertentu, atau memang dari BPJS itu sudah ada list-list datanya, Pak, biar masyarakat jelas ini. Terima kasih Pak Sidatun. Tentunya untuk masyarakat dimanapun bisa mendengar atau pemirsa, ini penting banget disampaikan. Jangan sampai masyarakat rasanya terpimpong oleh pola pelayanan atau pola administrasi. Nah, mohon di sini kalau memang dari unsur masyarakat tidak mampu, dari awal pemerintah daerah beserta aparat yang ada di masyarakat atau di protokol atau di kelurahan dengan kasih terkait di sana sudah bisa memilah. Artinya apa? Kalau mereka sudah dari unsur segmen PPI, dia sudah dibekali oleh surat pengantar dari pemerintah daerah di masing-masing protokol atau kelurahan, sehingga dia langsung bawa masuk ke dinas sosial. Jangan sampai peserta nggak dibekali seperti itu masuk ke BPJS untuk mendapatkan identitas PBI. Kami kan nggak bisa proses, gitu loh. Dan mohon sekali kami himbau terhadap masyarakat kita, terutama pejabat-pejabat di daerah atau di perbekel atau di lurah ada di tempat di masyarakat untuk bisa kan memang punya panduan di sana untuk menentukan masyarakat yang masuk ke kategori PPI apa saja indikatornya, mereka beliau yang punya, sehingga masyarakat yang datang tuh kalau sudah PPI ya dinas sosial untuk ngurus administrasi kartu.
Karena proses mau Pak Kasidatul, saya tambahkan dikit, saya tambahkan informasi untuk PBI prosesnya usulan dari masyarakat lewat probekel atau kelurahan diperipali oleh dinas sosial. Setelah dinas sosial datanya lengkap dikirim ke Kementerian Sosial. Itu ceritanya. Dari Kementerian Sosial akan memperipali dan kalau sudah terlaksana benar menyampaikan ke BPJS Kesehatan untuk didaftarkan sebagai peserta PBI APBN. Oke. Gitu loh. Nah, lantas untuk setelah didaftarkan kami diberi tugas kewenangan untuk mencetak kartu tersebut. Lantas setelah kami cetak sesuai dengan kewenangan, kami dikerjasamakan dengan PT Pos untuk pendistribusian kartu fisik PBI tersebut. Nah gitu. Kalau di Kenya banyak nggak Pak? Kalau PBI di Kenya, mohon izin juga Pak Kasih kita menyampaikan dari jumlah penduduk sampai dengan saat ini hampir 28% dari jumlah penduduk masuk ke ranah PBI APBN. 80% masuk ke ranah 28%. 28% dari 501.134 ribuan peserta PBI APBN. PBI APBN ya. Itu lumayan banget di Kenya sebenarnya. Ya. Lantas kalau kita melihat lagi PBI bantuan pemerintah Kabupaten Gianyar sampai saat ini baru 10.091 jiwa. Itu yang dibantu langsung. Artinya PBI APBD. Dari sini mohon izin bila mana dari perangkat instansi terkait bisa ikut gabung mendengarkan informasi izin dari Bapak Kasidatun, bahwa kami sangat mengharapkan bahwa kalau kami berbicara tentang data, kami sudah sering duduk bersama, kami berharap kota-kota masyarakat yang memang dapat diusulkan sebagai kota pemerintah Kabupaten Gianyar semestinya bisa dipenuhi. Karena apa? Kalau kotanya sudah dipenuhi, berarti pembiayaan masyarakat tersebut sudah dibiayai oleh pusat. Berarti pemerintah kabupaten daerah nggak lagi memikirkan biaya dalam APBD-nya. Itu banyak, hampir 17 ribuan yang memang kotanya yang akan sebenarnya diberikan untuk dipenuhi pemerintah daerah. 17.000 ya Pak ya? Iya. Itu banyak banget kalau kita hitung untuk dalam satu. Nah, tetapi tadi Pak Kasidatun menyinggung masalah iuran, biar nyambung. Kasidatun untuk iuran. Nah, kalau kita berbicara di segmen PPU dari pemerintah, itu sudah diatur 4% sama 1%. Terkait dengan informasi iuran yang tadi sudah disampaikan bahwa 1% sepenuhnya dari penerima penghasilan itu sendiri, lantas yang 4% itu dari pemberi kerja. Dalam konteks pemberi kerja dari ASN adalah pemerintah kabupaten kota. Mereka yang akan mengusulkan dalam anggaran dan membayarkan ke pemerintah pusat melalui mekanisme PA, dalam artian lewat informasi ke KPPN juga pembayaran, karena kami sebagai penyelenggara data-data berdasarkan data rekonsiliasi. Artinya kurang lebih mereka bayar, kita rekonkan biar kita sama-sama tahu. Ya, ada satu instansi yang kurang, ada yang lebih di sana lah. Kami duduk bersama KPPN, BPJS dan pemerintah kabupaten setempat. Itu pola iuran dari segmen PPU SN, pemerintah daerah, pemerintah. Lantas kita juga punya segmen dari penerima upah dari kalangan badan usaha, dari pekerja yang mereka. Kita juga berlakukan di sana 4%, 1% juga, sama ketentuannya. Lantas kalau yang dari pemerintah bantuannya yang dikucurkan untuk masyarakat miskin lewat segmen PBI itu sama tarifnya atau jumlah kebesaran iuran dengan
masyarakat mandiri yang memilih kelas 3 yaitu 42.000 per jiwa per bulan. Oke. Nah, itu iurannya. Itu iurannya Pak Dewa ya. Iya. 42.000 untuk yang berusaha tadi ya. Iya, betul. Kalau yang PBI otomatis biar masyarakat juga tahu ini ditarik iuran atau enggak. Oke. Untuk PBI-nya otomatis kalau PBI APBN sudah transaksi boleh dibilang ya bayar itu udah pusat. Oke. Udah semuanya di pusat kalau udah PBI karena dialokasikan oleh pusat juga. Lantas pembayaran pun juga dilakukan oleh kementerian pusat. Oke. Lantas kalau PBI APBD-nya atau PBI bantuan daerah, ya artinya apa istilah di sana itu dibayar oleh pemerintah daerah. Iya, itu per bulan juga dibayar. Lantas kembali lagi kaitan dengan iuran biar pop semuanya. Karena tadi dari segmen PPU sudah, lantas dari PBI sudah, lantas sekarang dari peserta mandiri yang kami rasio sebut adalah pekerja bukan pekerja penerima upah PBPU. Di sana akan ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Ada yang kelas 1 150.000, ada yang 110.000, dan ada yang 42.000. Nah, itu tergantung kemampuan dari masyarakat secara mandiri untuk membayarnya. Tetapi mohon diingat Pak Kasidatul, untuk peserta yang mendaftarkan ke peserta atau segmen PBPU atau peserta mandiri, mohon karena harus seluruh keluarga yang tercantum dalam kartu keluarga. Oh, harus seluruh keluarga yang tercantum dalam kartu keluarga. Nggak boleh 1 atau 2. Di sana sistem juga sudah akan memberikan petunjuk lebih lanjut bila mana dari susunan keluarga 1 atau 2 orang itu sudah ikut dalam segmen lain. Contohnya mungkin anaknya kerja di perusahaan, kan ditanggung perusahaan, dia tidak akan lagi masuk ke peserta mandiri. Atau mungkin anaknya diterima sebagai tenaga ASN atau kontrak, dia sudah ditanggung oleh tempat kerjanya, dia tidak lagi ikut di mandiri. Nah, ini sisanya dari kakak itu yang bisa ikut mandiri ya? Iya, mandiri gitu. Kalau mandiri tadi kan ada beberapa kelas dan iurannya berbeda-beda tergantung kemampuan dari individu itu masing-masing. Betul sekali. Nah, kalau mandiri terdaftarnya tadi tentang iuran sudah. Sekarang sesuai dengan permintaan Pak Datun tadi tentang persyaratan. Secara umum, Pak Dewa informasikan sama halnya dengan segmen tadi. Kalau kita melihat dari PPU pemerintah, ASN dan sebagainya PPN, itu akan diusulkan oleh OPD penanggung jawab atau yang mempekerjakan pekerja tersebut. Artinya dinas kesehatan, pegawainya akan disampaikan oleh bendaharanya, lantas untuk PPNP-nya juga akan mereka menyampaikan. Nah, iuran pun juga dia akan bayar ke lewat pintu satu pintu, ada BPHAD-nya, keuangannya yang punya kerja. Lantas kalau kita iuran di PBPU atau mandiri, persyaratannya, nah ini karena sifatnya ini pribadi atau mandiri, yang bersangkutan kontak langsunglah ke kami, ke BPJS, dimanapun kami ada berada. Karena persyaratan yang pertama mohon diingat jangan sampai bolak-balik, karena ini yang paling utama karena ada kaitan dengan pihak bank, mohon punya rekening salah satu bank nasional. Salah satu. Karena jangan semuanya, kalau semuanya banyak banget gitu ya. Salah satu dari bank nasional, boleh BNI, BRI, BTN, Mandiri, BCA. Silakan. Salah satu. Karena di sana nantinya Bapak Ibu yang ikut peserta mandiri akan membuka sebagai auto debit mereka. Dia tiap bulan nggak mikirin lagi pemotongan atau pembayaran, cuma Bapak Ibu pikirin kasih saldonya gitu. Jangan kosong. Kalau kosong kami dibuka juga. Kalau ini saldo kosong sehingga Bapak juga nggak bisa bayar. Biar mengantisipasi agar masyarakat nggak lupa bayar, betul bayar. Betul sekali. Karena kalau nggak bayar pasti juga ada sanksinya tadi bayar. Ada kelambatan apa. Lantas kalau pembayaran iuran di BPKSN sudah lewat OPD yang mempekerjakan, lantas untuk mandiri juga sudah diinformasikan bahwa itu ada pembayaran
pembayaran sendiri, terutama untuk auto debitnya. Lantas untuk pembayaran PBI, APBN lewat pusat langsung, lantas PBI, APBD lewat kabupaten kota sesuai dengan OPD atau instansi yang dituju. Oh iya. Iya. Ya. Jadi udah dibahas Pak Dewa, cara daftar iurannya, ini. Nah Pak Dewa ini masyarakat pasti juga sering jadi pertanyaan ini Pak Dewa. Kalau sudah punya BPJS Kesehatan, boleh nggak punya asuransi lain gitu istilahnya terkait dengan kesehatan Pak Dewa? Sebenarnya pertanyaan yang cukup bagus banget dan menarik, karena gimana pun juga yang namanya keberadaan masyarakat sangat-sangat artinya berbeda banget. Mungkin ada rezeki, ada yang memang boleh diklasifikasikan baik atau mampu dan lain sebagainya. Tetapi dalam masa pandemi ini boleh dibilang udah 2 tahun berjalan Pak Kasidatun, yang masyarakat yang menyampaikan punya asuransi lain boleh dibilang tidak banyak. Tetapi secara ketentuan, secara regulasi, pemerintah memang membuka pintu. Artinya apa? Di samping sudah, karena kalau ikut JKN-KIS itu wajib hukumnya. Wajib hukumnya. Lantas kalau untuk asuransi tambahan itu diserahkan ke yang bersangkutan. Karena apa? Mungkin dia pinginnya di sini, di sana, di sini itu. Cuma perlu diingat satu hal, bahwa produk kerja JKN-KIS untuk pelayanan kesehatan tidak akan membiayai siapapun mereka untuk mendapatkan pelayanan di luar negeri. Salah satunya seperti itu. Oke. Nanti kalau di luar negeri dikasih berarti juga. Nanti kalau masalah kaitan pelayanan kesehatan itu memang sifatnya wajib untuk peserta baik segala segmen. Karena sebenarnya kalau betul-betul dipahami bahwa segmen kepesertaan, terutama masyarakat di depan, di pedesaan, teman-teman kita yang bertugas di sana, kalau memang sudah kemampuan yang ada, silakan diusulkan. Nah itu kan, atas kalau kemampuannya ada, silakan mandiri. Tetapi kalau mereka dia kerja di suatu tempat, perusahaannya jangan pernah membangun diri dalam artian bekerja juga nggak laku kerja. Karena kami bekerja sama dengan Dinas Ketenagakerjaan untuk membimbing pekerja-pekerja dimanapun mereka. Karena pemerintah sudah membuka, karena tujuan akhir program JKN-KIS seluruh masyarakat Indonesia ber-JKN-KIS. Sesuai amanah undang-undang. Berarti pasti dari tadi artinya nggak bisa masyarakat bohong. Saya nggak kerja kemudian nggak bayar. Artinya dari teman-teman dari BPJS pun juga proaktif bersama dengan dinas untuk mengecek ya Pak, mencari data, dan juga dengan kami tentunya Pak Dewa ya, jelas dengan kami untuk terkait dengan kepatuhan kepesertaan maupun kepatuhan pembayaran iuran Pak Dewa. Sebenarnya di jajaran kejaksaan, apalagi jaksa pengacara negara, itu kerja kami sangat pemungkas boleh dibilang. Karena gimana? Itu hal-hal yang terkait dengan kepatuhan yang kami sudah boleh dibilang berbolak-balik udah gak diraukan, sehingga satu-satunya langkah kami, jalan kami mengadu. Mohon bantuan dari pihak kejaksaan, terutama memang regulasi seperti itu. Tentunya beliau-beliau sebagai jaksa pengacara negara, karena mereka-mereka yang punya utang juga utangnya sama negara, bukan sama BPJS. Cuma BPJS sebagai penyelenggara yang menyampaikan hal tersebut. Iya, betul Pak Dewa. Nah ini kan tadi Pak Dewa bilang, kita juga sampaikan bahwa wajib intinya harus mendaftarkan kepesertaan BPJS ya Pak ya, JKN tadi ini. Nah ini kalau wajib pasti nggak jauh dari, kalau wajib kan harus ya Pak. Nah kalau nggak ada sanksinya pasti. Sanksinya Pak Dewa bisa mungkin dijelaskan ke masyarakat, bagi masyarakat makanya bahasanya ketidakpatuhan. Terima kasih Pak Kasidatun. Kalau masalah sanksi, mohon izin mungkin bisa nanti Pak Kasidatun yang lebih mendalami memberikan informasi dasar. Kalau di BPJS kita secara global saja menginformasikan. Tetapi kembali lagi ke regulasi, karena kami diberi tugas sebagai penyelenggara, kami sangat menyampaikan atau mengimbau, mengingatkan siapapun sebagai pemegang kebijakan dalam hal ini, karena dari regulasi sudah jelas siapapun mereka dari segmen manapun, karena tujuannya masyarakat Indonesia ber-JKN-KIS, artinya punya atau ikut dalam program JKN-KIS.
Karena di sini juga pemerintah lewat regulasi yang ada tidak diperkenankan untuk pola ganda. Yang dimaksud pola ganda di sini adalah tumpang tindih regulasi yang sudah ada lagi diadakan. Contoh, kalaupun ingin memberikan pelayanan yang tidak mengarah ke ganda, silakan hal-hal yang belum ditanggulangi oleh JKN dibiayakan oleh pemegang kebijakan. Seperti contoh yang belum diatur dalam JKN seperti biaya pengangkutan jenazah dengan mobil JKN, mobil ambulans itu kan bisa dibiayakan. Itu tidak masalah. Tetapi hal-hal yang sudah diatur dibiayakan kembali, ya itu yang pola ganda. Silakan, kalau kami tidak cuma mengingatkan kembali sesuai regulasi, lebih lanjut silakan bapak-bapak yang berkompeten yang paling tidak menindaklanjuti regulasi dari pemerintah tersebut. Gitu ya Pak Dewa. Artinya karena biar masyarakat juga tahu ini karena wajib, karena sifatnya wajib, otomatis pasti ada sanksinya kalau tidak patuh atau tidak taat Pak Dewa. Kalau dari masyarakat umum mungkin secara undang-undang bisa mungkin berpengaruh kepada sanksi administratif Pak Dewa terkait dengan pelayanan misalnya membuat paling tidak SIP dan lain sebagainya. Membuatnya dan lain-lain itu secara administrasinya kalau untuk bahkan pemberi usaha atau memberi badan usaha, memberi kerja bisa perizinan administrasinya Pak, bahkan juga bisa pidana Pak Dewa ini. Undang-undang di Undang-Undang BPJS disebutkan bisa ancaman hukumnya nggak main-main Pak Dewa, maksimal 8 tahun dan denda maksimal 1 miliar dan bukan atau, jadi sifatnya ini kalau dari bahasa hukumnya adalah kumulatif nih Pak, bukan alternatif. Selain bisa pidana penjara dan denda ini bagi yang tidak taatnya. Jadi karena wajib dan ini sifatnya secara filosofi ini baik Pak, jadi jangan sampai kemudian timbul stigma di dalam masyarakat yang membuat salah kaprah gitu Pak Dewa. Artinya apa? Oh, saya bayar, saya nggak pernah sakit, saya nggak boleh mati. Padahal nggak seperti itu prinsip filosofi dari sistem jaminan kesehatan nasional ini. Artinya apa tadi? Gotong royong dari artinya dalam hal walaupun kita bayar, kita taat secara tidak langsung sisi kemanusiaan kita mungkin membayari orang-orang yang membutuhkan, orang-orang itulah sifatnya Pak Dewa seperti itu mungkin dalam negeri. Terima kasih Pak Datun, izinkan Pak Dewa nambahkan sedikit beberapa hal yang sudah nyata bantuan dari tim untuk kejaksaan, pertama dari Datun sendiri lewat status sebagai jaksa pengacara negara, karena diinformasikan kepada peserta dimanapun bisa mengakses acara ini bahwa di tahun ini untuk Gianyar saja 129 badan suara yang kami sudah minta bantuan karena mereka dari unsur kepatuhan sudah kami tindak lanjuti, tidak ada titik temu, sehingga pihak pengacara negara lah yang akan menindaklanjuti seperti tadi. Nah, masalah sanksi sudah tadi ditegaskan kami tidak menginformasikan lagi karena di kami sebagai badan penyelenggara yang diberi tugas untuk menyelenggarakan program JKN sangat mengharapkan pertama patuhi regulasi yang ada sehingga kami di lapangan bisa bekerja sesuai dengan regulasi, karena gimana pun kami yang dihadapkan ke masyarakat nggak tahu toh, sehingga mereka tahunya cuma mengeluh dan ini kok kami begini gitu. Nah, sehingga kami jelaskan seperti ini akan ya contoh-contoh seperti itu. Nah, kalau sudah regulasi bisa dilaksanakan, kami sebagai penyelenggara juga bisa semaksimal mungkin menjalankan amanah pemerintah. Tentunya kami juga tetap mohon bantuan karena ini program pemerintah, program JKN milik pemerintah, dan memang seluruh elemen, seluruh masyarakat ikut di dalamnya, wajib kepesertaannya, dan dari perangkat dalam artian dari instansi terkait, dari instansi yang ditujukan oleh pemerintah untuk mensukseskan sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Jelas tentunya kalau di dalam hal niki kebetulan kami didampingi oleh Pak Kasidatun, kaitan-kaitan yang berkaitan dengan kepatuhan kami nantinya akan tetap membantu Pak Kasidatun untuk penyelesaiannya. Kalau masalah hukum, sanksi dan lain sebagainya
beliau yang pegang gitu kan ya. Karena memang dasar hukumnya kayak itu. Dan Bapak Ibu mohon maaf juga kami tidak ada maksud untuk mengadu, karena bagaimanapun juga mekanisme kami sebagai penyelenggara badan jaminan Nike kalau memang sudah kepatuhan, kami sudah tidak lanjuti bersama dinas ketenagakerjaan, tapi memang hasilnya masih belum ketemu titik temunya, sehingga kami lewat koordinasi di pihak kejaksaan, terutama di Kasidatul yang membidangi. Karena kalau udah bicara kewajiban Pak Dewa ini tentunya kita akan haknya masyarakat Pak Dewa. Nanti biar masyarakat juga tidak salah kaprah Pak Dewa, artinya gini, Pak Dewa pasti dari BPJS Kesehatan juga akan terbuka sekali Pak Dewa ini apabila ada komplain-komplain kendala teknis di lapangan, misalnya yang sering terdengar dari masyarakat Pak Dewa, kadang-kadang ada stigma yang wah kalau BPJS pasti di nomor kebakan nih, pasti antrinya lama nih, ya pasti perawatannya ini nanti. Itu artinya harus terpisah Pak yang ada fasilitas dari rumah sakit dengan BPJS itu seperti apa tugasnya bismillah, dan kalau ada komplain bisa mungkin Pak Dewa kan bisa sampaikan tadi ya. Terima kasih Pak Datun, ini sangat-sangat mendasar banget karena gimana pun juga namanya kepuasan peserta pasti akan mengikuti yang namanya keluhan, komplain dan lain sebagainya. Karena untuk mencari kepuasan kan langkah-langkah itu harus kita siapin juga. Yang pertama Bapak Ibu dimanapun berada, kita informasikan bahwa informasi berupa keluhan, informasi berupa apapun yang namanya untuk mensukseskan program ini sudah kami siapkan, nanti pemerintah siapkan. Kalau kami di kantor sendiri, dengan BPJS Kesehatan kami sudah buka. Silakan Bapak Ibu langsung kontak ke nomor 165. Ke 165, ke senternya itu udah dari unsur apapun nanti akan ditindaklanjuti, karena di pusat sudah dari unsur instansi terkait bekerja sama. Artinya apa? Dalam informasi rumah sakit kok saya begini, dari poli ini kok saya begini, silakan. Tetapi untuk dekatnya, itu kan baru jarak jauhnya, artinya untuk BPJS pusat. Tetapi kalau di masing-masing rumah sakit juga ada tempat orang petugas yang menangani, yang namanya PIPP, petugas penerima informasi dan pengaduan peserta. Itu standby terus memang penugasan dari Pemkes, setiap rumah sakit harus ada orang yang nangani itu. Jadi bisa bentuknya tertapan, nomor HP-nya bisa dihubungi tertapan juga di tempat pelayanan terbuka. Karena sebenarnya pemerintah sudah mengantisipasi ada permasalahan sehingga kemana masyarakat biar nggak bingung sudah disiapkan di tempat. Sehingga nanti petugas PIPP rumah sakit lah yang akan menyampaikan permasalahan ke BPJS. Karena BPJS kalau di rumah sakit kenapa, kita akan koordinasikan dengan dinas kesehatan sebagai leading sektor. Lantas kalau memang di rumah sakit permasalahannya PBI, APBN kok kartunya kemarin ada, sekarang ada kartunya tapi non aktif, kami bisa akan konfirmasikan ke dinas sosial sehingga betul-betul permasalahannya nyambung dan membuat itu tempat, karena gimana pun juga yang namanya keluar dari pembicaraan sehingga masyarakat betul-betul nantinya mendapat pelayanan kesehatan. Itu tujuannya. Tetapi jangan pernah, kami sangat mengimbau juga, jangan pernah. Artinya apa? Permasalahan didengar di lapangan, udah itu diinformasikan, apalagi dibumbuin. Kami nggak bisa melacak seperti ini kan. Karena sistemnya nanti siapapun permasalahan, dimanapun bermasalah, ada identitas diri untuk menindaklanjuti permasalahannya. Gitu loh. Kan dokter ini begini, berarti ada sistem aplikasi jam sekian si A diperiksa oleh si dokter ini, sehingga nanti manajemen akan bisa memberikan suatu pembinaan terhadap si ini. Itu tujuan pemerintah. Jangan kalau memang dengar di lapangan, begini di rumah sakit begini, kami juga nggak bisa menindaklanjuti seperti itu. Nah, gitu. Dikit-dikit yang istilah BPJS padahal lain gitu Pak ya, harus dipisahkan. Sebenarnya seperti itu. Karena kembali lagi, ini bukan kami takut disalahkan, kami siap. Yang penting ada data sehingga kami akan paling tidak kami bisa menindaklanjuti permasalahan di lapangan sesuai dengan mekanisme yang ada. Misalnya Pak Dewa. Karena kami nggak sendiri. Ini program CKNK betul.
gitu. Kalau nomor telepon tadi Pak Dewa itu 24 jam ya? Ya kalau yang 165 itu 24 jam dan lintas sektor. Apapun bisa disampaikan. Bahkan peserta, siapa tahu, terus terang saja, Bapak Ibu nggak senang sama pribadinya saya pada Yusuf. Laporkan ke pusat, saya diterima kok soalnya waktu terima dia suaranya nggak bagus, pemukanya nggak bagus, silakan. Nah, itu modelnya gitu loh. Apalagi teman-teman silakan terbuka ada staff, tetapi kalau bisa bukan tapi gimana, lebih cepat koordinasi di daerah, lebih cepat penyelesaiannya. Karena bagaimanapun juga, walaupun pusat juga mengklarifikasi lewat kami juga. Karena pusat nggak tahu rumahnya sakit A, di rumah satu sakit rumah sakit A. Yang tahu kami di daerah. Gimana terjadi di sana? Ini kasusnya jam sekian, identitas ini. Sehingga kami dengan sangat-sangat cepat dan kami juga ada batas waktu penyelesaian pengaduan. Dalam artian jangan pernah punya pemikiran sudah sampaikan gak ada pemecahan, itu nggak benar. Kalau apalagi sudah punya data yang bisa masuk, karena sistem pengaduan mungkin ada sistem aplikasinya. Bahkan Bapak Ibu langsung boleh ke ranah unit kepresidenan, karena memang dibuka keluar langsung ke mereka beliau. Bisa ngecek ya Pak Dewa ini, sampai mana keluhan kami ini ditindaklanjuti sampai apa? Bapak bisa evaluasi 3 bulanan ada feedback. Oh ada feedback. Sangat ada feedback sehingga dari dia itu termasuk evaluasi kita aja kan. Ada, dan kalau banyak berarti kami nggak bisa mensosialisasikan program. Ada, sangat ada. Itulah biar masyarakat tahu Pak Dewa, artinya kalau ada permasalahan kendala teknis di dalam pelayanan kesehatan bisa tadi. Terima kasih Pak Dewa nih waktunya sudah menyita waktunya ini untuk isi acara Datun Ngopi. Bagi masyarakat yang mau memanfaatkan pelayanan hukum dari JPN bisa mengunjungi website kami di www.kejarigianyar.co.id ataupun bisa mendownload di aplikasi Play Store, yaitu aplikasinya namanya Gede Gianyar atau Gerbang Datun Gianyar, singkatannya Gede Gianyar ya. Silahkan bisa memanfaatkan pelayanan hukum itu, bisa kapanpun dimanapun mengakses itu untuk tanya-tanya seputar masalah hukum kepada kami. JPN siap untuk melayani, maupun yang mau datang langsung ke kantor kami di Kejaksaan Negeri Gianyar, tim JPN juga akan siap memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat. Ya, Pak Dewa, kami tutup acara Podcast Datun Ngopi ini. Om Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam acara Datun Ngopi.